Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyusunan perencanaan CMB pada perusahaan PT Unilever Tbk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. 1. Dinda Puspasari NIM 179. 2. Kusnul Khotimatul Laili NIM 177. 3. Laila Wadiyah NIM 179. 4. Nurul Makrifah NIM 180. 5. Gestin Galma NIM 181. 6. Ahmad Fauzi NIM 182. 7. Selviana Putri Andini NIM 183. 8. Anggita Putri Pramesti NIM 184. 9. Putri Nilasari NIM 186. 10. Dila Farhatin NIM 187. Profil perusahaan. PT Unilever adalah multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan tahun 1930 dan perusahaan ini mempekerjakan 206 pekerja, memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Beberapa merek terkenal milik Unilever adalah Rinso, Sunsilk, Dove, dan Clear. PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai Zip-Fabriken N.V. Lever dengan akte nomor 33 yang dibuat oleh Tuan A.H. van Ophuijsen, notaris di Visi dan misi. Visi dari PT Unilever ialah to become the first choice of consumer, and community. Dan untuk misinya ialah 1. Menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Yang kedua ialah menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. Yang ketiga ialah menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Yang keempat ialah menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. Yang kelima ialah bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Dan yang terakhir ialah mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, tujuan PT Unilever Tbk. Yang pertama, dampak positif. Kami bertujuan memberikan dampak positif dengan berbagai cara melalui brand kami, yaitu dengan melalui kegiatan komersial dan hubungan kami melalui kontribusi sukarela, serta berbagai cara lainnya di mana kami berhubungan dengan masyarakat. Kedua, selalu bekerja sama dengan integritas, beroperasi dengan integritas dan rasa hormat pada orang-orang. Sentuhan bisnis kami pada organisasi dan lingkungan selalu menjadi pusat dari tanggung jawab korporat kami. Ketiga, komitmen yang berkelanjutan. Kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan cara dalam menanggapi dampak lingkungan dan bekerja sama dengan tujuan jangka panjang kami dalam mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Keempat, yaitu menjalankan aspirasi kami. Peraturan kami dalam prinsip-prinsip bisnis yang menjelaskan standar operasional yang diikuti oleh semua karyawan Unilever. Yang terakhir, bekerja sama dengan yang lain. Kami ingin bekerja dengan para penyedia sumber daya yang memiliki nilai dan standar yang sama dengan kami dalam bekerja. Strategi penyusunan CMB. Yang pertama, ada produk. Dari sisi produk, perusahaan Unilever Indonesia Tbk melakukan diversifikasi produk, yaitu untuk kegiatan bisnis yang sudah ada melalui segmen produk. Yang kedua, promosi. A. Iklan advertising. Iklan advertising adalah pesan yang dibayarkan melalui sebuah media untuk dikomunikasikan melalui penyampaian secara umum. B. Promosi melalui personal selling menurut William G. Nickel. Yang ketiga, ada tempat atau place. Adapun tempat yang digunakan untuk memasarkan produk terdiri dari berbagai sektor seperti mall, minimarket, bahkan sampai warung-warung yang ada di pedesaan. Yang keempat, harga atau price. Harga yang ditawarkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk sangat bervariatif. Hal ini dikarenakan terdapat diversifikasi produk. Setiap produk memiliki ukuran produk yang berbeda yang berpengaruh pada penetapan harga yang berbeda pula. Selanjutnya yaitu tujuan umum dan khusus PT Unilever Tbk. Tujuan umum memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap anggota masyarakat dimanapun mereka berada.
mengantisipasi aspirasi konsumen dan pelanggan, serta menanggapi secara kreatif dan kompetitif dengan produk-produk bermerek dan layanan yang meningkatkan kualitas kehidupan. Selanjutnya yaitu tujuan khusus. Kami menerapkan standar perilaku yang ditetapkan perusahaan pada saat kami berhubungan dengan setiap mitra yang bekerja sama dengan kami, masyarakat yang terlibat dalam bisnis dan kegiatan kami maupun lingkungan sekitar kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran PT Unilever Tbk Indonesia. Yang pertama yaitu sasaran jangka panjang. Sasaran jangka panjang Unilever adalah memiliki standar perilaku yang tinggi pada perusahaan dalam bekerja sama dengan semua orang. Masyarakat dapat tersentuh dan produk yang diciptakan dapat berdampak di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu strategi fungsional. Sasaran jangka pendek mengacu pada strategi fungsional yang sifatnya operasional. Strategi fungsional yang sifatnya lebih operasional ini mengarah kepada berbagai bidang fungsional dalam perusahaan untuk memperjelas hubungan makna strategi utama dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Di dalam dunia bisnis, perusahaan harus mempunyai bidang-bidang fungsional yang utama agar dapat bersaing dengan pesaing bisnisnya. Selanjutnya, berbagai cara yang bisa diterima masyarakat antara lain dengan strategi pemasaran, yaitu segmentasi produk. Unilever menciptakan brand masing-masing pada setiap produk. Unilever tidak saja menjawab kebutuhan pasarnya, tapi juga memastikan kompetitornya untuk berpikir beberapa kali sebelum menyemplungkan diri ke kancah persaingan tersebut. Dan yang kedua yaitu diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk, Unilever mempunyai strategi winning with brand and innovation. Kuncinya adalah pengembangan produk baru dan tepat guna, terutama pada kategori hair, male grooming, home and personal, serta food and beverages di tahun lalu. Ketiga yaitu berfokus pada peluang pasar. Produk Unilever menggunakan sistem informasi pelanggan yang berbeda dengan yang lain. Produk masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan barang-barangnya dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan bukti-bukti kualitas secara real. Dan yang keempat, kepemimpinan harga rendah. Dengan menjaga harga yang rendah dan rak-rak diisi dengan baik, menggunakan sistem pengisian kembali persediaan yang melegenda, Walmart menjadi pemimpin bisnis eceran di Amerika Serikat. Menguatkan keakraban dengan pelanggan dan pemasok, menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi akses langsung dari pemasok terhadap jadwal produksi, dan bahkan mengizinkan pemasok untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengirim pasokan kepada pemasok. Yang kedua, strategi penjualan atau promosi, periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, penjualan secara pribadi, pemasaran langsung. Yang ketiga, strategi sumber daya manusia. Salah satu kekuatan Unilever ada pada kualitas sumber daya manusia. Unilever secara rutin merekrut lulusan baru dari universitas terkemuka. Setelah itu diberikan pelatih sistem produksi, pemasaran, dan keuangan selama 3 bulan. Strategi teknologi informasi, khususnya di bidang teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan PT Unilever menjalankan komunikasi Pusat Terpadu Integrated Marketing Communication atau IMC. Strategi ini merupakan upaya perusahaan untuk memadukan dan mengkoordinasi semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesannya secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang organisasi produknya. Yang kedua yaitu strategi operasi. Di sisi operasi, PT Unilever Indonesia memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan air di pabrik rumput Jawa Timur. Dalam strategi Winning with Continuous Improvement, isu kelangkaan air dan sanitasi tidak luput dari perhatian Unilever. Analisa SWOT, kondisi internal, peluang atau opportunity. A. Pemimpin pasar konsumen goods di Indonesia. B. Memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. C. Perencanaan baik dan kerjasama erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk menghantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. D. Promosi yang cukup efektif.
Adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, savory, dan es krim. Ancaman atau threats. Mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. B. Lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. C. Memiliki jumlah karyawan yang banyak sehingga menyebabkan beban gaji yang besar. Analisa SWOT dalam kondisi eksternal. Di sini yang akan saya jelaskan ada 2 analisa SWOT. Yang pertama adalah peluang atau opportunity dan yang kedua adalah ancaman atau threats. Yang pertama adalah peluang, yaitu tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk consumer goods. Yang kedua adalah pertumbuhan pasar yang baik. Yang ketiga, dukungan teknologi. Dan yang keempat adalah tinggi dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat atas produk consumer goods sebesar 83%. Lalu, analisa SWOT yang kedua adalah ancaman atau threats, yaitu tingkat persaingan. Yang kedua adalah adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk-produk luar negeri. Dan yang terakhir adalah rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian analisa perencanaan pendapatan dan penjualan. Metode analisa data. Dalam peramalan banyak metode yang dapat digunakan, salah satunya metode tren. Metode peramalan tren momen merupakan suatu metode peramalan yang dapat digunakan untuk melihat tren data yang mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan data histori dari satu variabel menggunakan data deret waktu, seperti gambar di samping dari mulai 2015 sampai 2020. Selanjutnya ini adalah hasil yang diperoleh, yaitu peramalan penjualan tahunan. Hasil peramalan diharapkan mampu mendukung perusahaan dalam merencanakan strategi di masa yang akan datang dengan lebih rinci berdasarkan perubahan setiap tahunnya. Data penjualan tahun 2015 sampai 2020 digunakan sebagai data uji. Baik, terima kasih. Tadi itu adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.